Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang 5 second test dan heuristic evaluation signal. Dengan anggota kelompok, ada saya sendiri, Sania Rizka Anindya, Adinda Siti Humairah, Raisa Salsanabila, Iliza Khairamisa, dan Aulia Lutfi. Aplikasi Signal, yaitu Samsat Digital Nasional, adalah platform resmi yang dikembangkan oleh Korlantas Polri yang memindahkan proses pembayaran pajak kendaraan, perpanjangan STNK, dan administrasi lainnya dari antrian fisik ke bentuk digital, yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia. Berdasarkan review kami terhadap aplikasi Signal, didapat beberapa aktor yang terlibat dengan aplikasi ini. Di antaranya ada warga wajib pajak, satpam, petugas jasara harja, petugas kepolisian terutama bagian lalu lintas, dan petugas pajak. Nah, berikut adalah persona dari masing-masing aktor. Yang pertama dari pihak warga ada Nur Hasanah, seorang guru. Kemudian satpam ada Umar Hasan. Dari sisi petugas jasara harja ada Angelica Jolie, polisi lalu lintas ada Daniel, dan yang terakhir dari pihak petugas pajak itu ada Budi. Next, heuristic evaluation. Mulai dari slide ini kami akan membahas halaman-halaman yang direview dari aplikasi Signal dilengkapi dengan evaluasi heuristik yang disusun berdasarkan prinsip desain Don Norman. Yang pertama ada halaman splash screen dengan heuristic evaluation-nya melanggar prinsip visible dan use real world and user knowledge. Aspek masalahnya tidak terdapat icon loading atau memuat yang membingungkan user karena halamannya pasif. Solusinya menambahkan icon loading dan menambahkan kalimat selamat datang untuk memberikan pengalaman masuk ke aplikasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke halaman daftar Signal sekarang. Di sini ada heuristic evaluation-nya ada dua. Yang pertama ada visible execution dan evaluation, dan yang kedua itu ada simplify task structure. Nah, aspek masalahnya ini karena indikator titik-titik kurang jelas bagi pengguna baru dan juga tidak ada tombol lewati atau skip untuk langsung masuk ke aplikasi. Sehingga kami merekomendasikan untuk menambahkan teks instruksi, misalnya geser untuk lanjut ataupun tambahkan tombol skip di sudut kanan atas. Kita masuk ke halaman berikutnya, di mana di sini ada dua kesalahan juga yang melanggar prinsip, yaitu pertama ada simplify dan juga mapping. Di sini aspek masalahnya adalah teks deskripsi layannya yang terlalu panjang, serta indikator slide yang sangat kecil dan tidak disertai keterangan. Nah, solusi yang kami berikan adalah untuk meringkas kalimat agar lebih singkat dan mudah dipahami, perbesar indikator slide, dan menambahkan teks seperti geser untuk lanjut. Selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya, di mana aspek masalahnya itu adalah untuk ilustrasi petugas ya, dengan borgol dapat memberikan kesan menakutkan atau disalahpahami. Nah, satu lagi adalah istilah biometric ID dan digital signature yang tidak familiar di masyarakat awam. Kami merekomendasikan untuk menggantinya menggunakan ilustrasi yang lebih relevan dengan konteks keamanan digital, misalnya ikon gembok ataupun perisai. Selanjutnya ada rekomendasi berikutnya, yaitu ganti istilah biometric ID menjadi sidik jari atau Face ID dan digital signature menjadi tanda tangan elektronik, atau istilah-istilah ini lebih umum dimengerti oleh masyarakat awam. Berikutnya, di sini ada dua kesalahan juga yang melanggar prinsip. Yang pertama adalah visible dan yang kedua adalah constraint. Nah, aspek masalah yang kami perhatikan adalah teks kecil dan kontras rendah, dan juga yang satu lagi adalah tidak ada pilihan login bagi yang sudah memiliki akun. Kami memberikan solusi untuk membedakan tampilan tombol utama dan sekunder, lalu memperbesar font dan meningkatkan kontras, dan menambahkan opsi login bagi yang sudah mempunyai akun. Baik, selanjutnya kita memiliki dua permasalahan lagi di sini, yaitu mapping dan standardize.
Nah, aspek masalah yang kita temukan di sini adalah beranda yang menampilkan terlalu banyak informasi sehingga membingungkan pengguna baru. Nah, satu lagi itu adalah ikon informasi lainnya yang berbeda dengan gaya dengan menu navigasi bawah dan menurunkan konsistensi tampilan. Nah, kami merekomendasikan untuk mengutamakan layanan utama seperti ITBPKP, STNK, sementara info tambahan bisa dipindahkan ke drop-down atau halaman yang terpisah. Lalu satu lagi untuk solusinya adalah samakan gaya ikon, termasuk warna, ukuran, bentuk, agar konsisten dan mudah dikenali oleh pengguna. Di halaman ini kami menemukan 3 kesalahan. Yang pertama adalah mapping, yang kedua adalah visible, dan juga yang ketiga adalah simplify. Nah, di sini aspek permasalahannya adalah yang pertama adalah pemborosan tempat dan gambar kurang jelas. Yang kedua adalah berita tidak diperbarui, masih di tahun 2024 dan tidak ada nama penulis berita sehingga masyarakat kurang percaya ya. Selanjutnya adalah tanggal dan judul berita terlihat kurang kontras di mana ukuran tanggal lebih besar daripada ukuran judul berita. Nah, solusi yang kami berikan adalah gambar diperbesar dan diperjelas, lalu judul itu diletakkan di bawah gambar. Lalu buat nama penulis berita dan berita diperbaharui setiap harinya. Lalu gunakan juga ukuran font yang berbeda untuk memperjelas judul dan tanggal berita. Di halaman ini kami menemukan 2 kesalahan, yaitu pada mapping dan juga design for error. Nah, aspek permasalahannya adalah tidak ada kolom atau kejelasan terkait nomor telepon. Lalu pesan kesalahan tidak jelas saat pengguna salah menginput data. Nah, solusinya adalah untuk menambahkan placeholder +62 untuk kode Indonesia pada kolom nomor telepon, dan juga yang satu lagi untuk menampilkan pesan kesalahan yang jelas dengan teks berwarna merah pada input yang salah. Selanjutnya, kita menemukan 2 kesalahan lagi, yaitu constraint dan juga standardize. Di sini aspek permasalahannya tidak ada keterangan jumlah minimal karakter untuk kata sandi dan adanya header buat kata sandi, tetapi untuk pembuatan akun tidak ada. Nah, solusi yang kami berikan adalah membuat ketentuan untuk jumlah karakter kata sandi yang akan dibuat oleh user dan juga menambahkan judul atau header seperti buat akun. Selanjutnya, kami menemukan 2 kesalahan lagi, di mana ini adalah visible dan use real word dan user knowledge. Di sini aspek permasalahannya adalah halaman verifikasi hanya menampilkan tombol verifikasi sekarang tanpa informasi atau opsi yang lain. Nah, solusi yang kami berikan adalah tambahkan teks singkat yang menjelaskan langkah selanjutnya. Lalu tambahkan tombol verifikasi nanti dan konfirmasi penyimpanan data sebelum pengguna kembali ke halaman utama. Nah, selanjutnya di halaman 11 ini, prinsip yang dilanggar ada mapping dan visible. Aspek masalah yang kami temukan, yang pertama instruksi teks masih terlalu umum, seperti eKTP harus berada di area foto tanpa contoh area yang jelas. Kemudian ada ikon centang benar dan X salah, ukurannya kecil dan kurang konsisten menonjol dibanding teks panduan, sehingga pengguna bisa lebih fokus ke teks ketimbang ikon. Solusi yang kami tawarkan, pertama tambahkan outline atau bingkai contoh area pada foto pada ilustrasi, serta gunakan kalimat sederhana seperti pastikan seluruh bagian KTP terlihat penuh dan jelas dalam foto. Kemudian perbesar ikon centang dan juga X-nya, serta gunakan warna kontras agar konsisten menjadi penanda visual utama. Nah, di halaman 12 ini prinsip yang dilanggar ada user real word dan user knowledge. Kemudian ada mapping. Aspek masalah yang kami temukan, pertama istilah liveness kurang familiar bagi pengguna. Kemudian instruksi terlalu umum, misalnya seperti pencahayaan yang baik, sehingga bisa ditafsirkan berbeda. Kemudian untuk solusi yang kami tawarkan, pertama ganti istilah liveness dengan foto wajah, lalu tambahkan contoh visual seperti icon atau ilustrasi pencahayaan dan ketajaman foto agar instruksi lebih jelas. Nah, di halaman selanjutnya, prinsip yang dilanggar itu ada simplified text structure sama design for error.
Aspek masalah yang kami temukan, yang pertama, sistem hanya menampilkan teks muka tidak ditemukan tanpa memberitahu apa penyebabnya. Lalu, tidak ada instruksi sebelum proses dimulai, sehingga pengguna bisa gagal berkali-kali. Solusinya, tambahkan indikator visual seperti outline hijau bila wajah terdeteksi dan merah bila tidak. Lalu, tambahkan instruksi awal sebelum scan, seperti hindari menggunakan masker atau kacamata hitam, posisikan wajah sejajar kamera. Selanjutnya, pada halaman ini, prinsip yang dilanggar ada simplified text structure dengan mapping. Aspek masalah yang kami temukan, halaman hanya menampilkan hitungan mundur tanpa informasi detail seperti nomor tujuan OTP. Tidak ada solusi jika OTP tidak sampai dan terdapat kesalahan penulisan, yakni masukan. Solusi yang kami tawarkan, pertama berikan konfirmasi pengiriman yang jelas, lalu tambahkan opsi yang dapat diklik jika kode tidak diterima, seperti tidak menerima kode, tanda tanya. Lalu perbaiki dari kata masukan jadi masukkan kode OTP menjadi masukkan kode OTP. Selanjutnya, di bagian ini prinsip yang dilanggar ada visible, design for error, dan mapping. Aspek masalah yang kami temukan, yang pertama halaman hanya menampilkan countdown tetapi tidak menjelaskan status disk type ke nomor mana OTP akan dikirim. Lalu tidak ada opsi jika OTP tidak diterima, misalnya nomor salah masalah jaringan. Lalu ada kata masukan yang saejaan. Solusinya, tambahkan teks kode OTP telah dikirim ke +62XXX. Lalu tambahkan opsi tidak menerima kode, periksa nomor telepon Anda atau hubungi pusat bantuan. Dan terakhir, perbaiki kata masukan menjadi masukkan kode OTP. Halaman selanjutnya, prinsip yang dilanggar adalah simplified text structure. Aspek masalahnya, tombol hanya kembali beranda sehingga fleksibilitas terbatas dan pengguna tidak bisa langsung ke fitur lain. Solusinya, tambahkan tombol sekunder, misalnya lengkapi profil sekarang agar pengguna bisa memilih langsung ke beranda atau lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya, prinsip yang dilanggar ada visible dan design for error. Aspek masalah yang pertama, pop-up hanya memberi instruksi umum tanpa konfirmasi status pengiriman atau alamat email tujuan. Kemudian hanya ada tombol OK tanpa opsi jika email tidak diterima. Solusi yang kami tawarkan, tampilkan status pengiriman beserta alamat email tujuan dan tambahkan opsi kirim ulang email dan ubah alamat email. Selanjutnya, di halaman ini prinsip yang dilanggar ada standardize dan simplify text structure. Aspek masalah yang kami temukan, logo peringatan umumnya identik dengan lambang perintah tanda seru. Kemudian user hanya diarahkan kembali tanpa solusi praktis. Solusi yang kami tawarkan, logo peringatan diubah lambangnya dan tambah tombol redirect ke pendaftaran kendaraan bermotor. Selanjutnya, pada halaman ini prinsip yang dilanggar adalah prinsip visible. Aspek masalahnya, halaman hanya menampilkan tombol tambah tanpa konteks sehingga membingungkan pengguna. Solusinya, tambahkan pesan informatif yang menjelaskan kondisi halaman dan instruksi penggunaan tombol. Selanjutnya, Baik, di sini prinsip yang dilanggar yaitu visible dan design for error. Di sini aspek masalahnya yaitu tidak ada panduan seperti jumlah digit atau format yang benar. Di sini memiliki solusi yaitu tambahkan teks bantuan yang jelas di dalam setiap kolom input. Setelah itu aktifkan validasi otomatis yang akan langsung memberitahu pengguna jika input tidak sesuai format. Next. Di sini pada halaman 21 prinsip yang dilanggar yaitu visible dan simplify text structure, yang mana di sini memiliki aspek masalah yaitu pesan sukses tidak menampilkan detail kendaraan baru secara jelas. Setelah itu, pesan kendaraan bermotor Anda berhasil ditambahkan, tidak memberi arahan langkah selanjutnya. Solusinya adalah tampilkan ringkasan data kendaraan. Setelah penambahan, setelah itu tambahkan instruksi, misalnya Anda dapat melihat detail kendaraan di menu daftar kendaraan. Next. Baik, pada halaman ini prinsip yang dilanggar yaitu
simplify text struktur. Aspek masalahnya yaitu teks sulit dibaca karena latar belakang terlalu gelap dan logo berlebihan. Solusinya yaitu gunakan desain kartu sederhana dengan latar bersih dan minim logo agar informasi lebih jelas terbaca. Next. Pada halaman ini, prinsip yang dilanggar yaitu visible. Aspek masalahnya yaitu tidak ada penanda apakah notifikasi sudah dibaca atau belum. Yaitu di sini memiliki solusi yaitu menambahkan indikator bulat merah kecil di ujung kotak berita. Next. Baik, pada halaman ini prinsip yang dilanggar yaitu simplify text struktur, yang mana di sini memiliki aspek masalah yaitu daftar berisi 45 pilihan bank tanpa kolom pencarian membuat pengguna kesulitan menemukan bank yang cepat. Solusinya yaitu tambahkan kolom pencarian dan opsi filter atau pengelompokan. Next. Baik, pada halaman ini prinsip yang dilanggar yaitu visible. Setelah itu aspek masalahnya tautan unduh kurang jelas dan menonjol. Solusinya adalah tambahkan ikon unduhan di samping tautan. Baik, pada halaman ini prinsip yang dilanggar yaitu simplify text structure. Aspek masalahnya yaitu jawaban ditampilkan terlalu panjang sehingga pengguna harus banyak mengulir untuk menemukan pertanyaan yang dicari. Solusinya adalah gunakan drop down pada setiap pertanyaan agar jawaban tersimpan rapi dan halaman lebih terstruktur. Next. Baik, pada halaman ini prinsip yang dilanggar yaitu visible dan use real word and user knowledge. Setelah itu aspek masalahnya tidak ada feedback langsung saat input salah. Setelah itu istilah teknis seperti nomor kendaraan dan 5 digit terakhir nomor rangka kurang familiar bagi pengguna awam. Solusinya yaitu tambahkan validasi real time. Misalnya muncul pesan nomor rangka tidak valid. Setelah itu gunakan istilah lebih umum seperti nomor polisi agar mudah dipahami. Next. Pada halaman ini prinsip yang dilanggar yaitu visible. Setelah itu aspek masalahnya tidak ada keterangan yang jelas tentang halaman tersebut. Solusinya yaitu menambahkan keterangan pada halaman, misalnya belum ada transaksi jika pengguna belum melakukannya. Baik, selanjutnya pada halaman hubungi kami terdapat masalah pada visible dan design for error. Aspek masalahnya, chatbot langsung meminta nick tanpa menjelaskan tujuan atau keamanan data. Dan tidak ada petunjuk format nick yang benar sehingga rawan kesalahan input. Maka solusi tambahkan pesan awal tentang tujuan pengguna nick dan jaminan keadaan data. Sediakan placeholder untuk atau bantuan format, misalnya masukkan 16 digit nick sesuai ektp. Selanjutnya halaman profil. Pada halaman profil kesalahannya ada standardized dan kedua visible. Aspek masalahnya ubah profil dan ubah kata sandi memiliki ikon, tapi kedua fitur di bawahnya tidak. Yang kedua, kurangnya ringkasan informasi. Pengguna tidak bisa langsung melihat data penting seperti email dan nomor HP. Maka solusi dari itu, tambahkan ikon pada semua fitur untuk tampilan yang seragam dan mudah dikenali. Dan tampilkan informasi akun seperti email, nomor telepon, dan bawah foto profil agar pengguna bisa melihat ringkasan data dengan cepat. Dan selanjutnya halaman ubah profil. Pada halaman ubah profil terdapat kesalahan visible, user real word, dan design for error. Aspek masalahnya status ini ditampilkan penuh berisiko terhadap keamanan data. Maka solusinya tambahkan ikon centang atau label visual agar status verifikasi lebih menonjol.
dan ganti istilah menjadi alamat email. Sembunyikan bagian digit NIP untuk keamanan. Dan halaman selanjutnya yaitu ubah profil. Halaman selanjutnya yaitu ubah kata sandi. Terdapat 2 kesalahan. Yang pertama, terdapat 2 kali perintah dalam menginput ulang kata sandi baru. Yang kedua, tidak ada panduan terkait kombinasi sandi yang harus dibuat. Maka solusinya, gunakan instruksi yang berbeda dengan menekankan fungsi kolom, misal konfirmasi kata sandi baru. Tambahkan catatan di atas kolom input. Halaman selanjutnya yaitu syarat dan ketentuan. Terdapat 2 kesalahan. Yang pertama, teks terlalu panjang pada navigasi atau indikator sehingga pengguna tidak tahu berapa banyak yang harus dibaca. Yang kedua, bahasa hukum terlalu formal dan panjang, sulit dipahami pengguna awam. Maka solusinya, tambahkan indikator panjang dokumen seperti progres, bar, atau jumlah halaman. Sediakan ringkasan poin penting dengan bahasa sederhana di awal, lalu detail lengkap di bawah. Dan selanjutnya, halaman kebijakan privasi. Aspek masalahnya, halaman hanya bisa blok teks yang padat dan panjang tanpa variasi visual seperti ikon, ilustrasi, atau daftar berpoin. Pengguna tidak diberi pilihan atau memilih atau menunjuk atau menolak sebagian dari ketentuan. Solusinya, ubah format teks seperti poin-poin atau gunakan daftar berpoin. Untuk mencegah informasi, gunakan bold atau highlight pada kata sandi panjang, pada kata kunci penting. Yang kedua, pertimbangkan untuk menambahkan opsi yang jelas di akhir halaman setelah pengguna selesai membaca. Dan selanjutnya ada halaman pengesahan STNK. Aspek masalahnya singkatan NRKB tidak umum di beberapa orang. Solusinya, naruh keterangan dalam kurung nomor registrasi kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, ada halaman pop-up keluar. Aspek masalahnya penggunaan kalimat tidak baku pada kalimat yakin Anda ingin keluar. Maka solusinya ganti kalimat dengan bahasa yang lebih formal seperti apakah Anda yakin ingin keluar? Sekian presentasi dari kami mengenai heuristic evaluation terhadap aplikasi Signal. Terima kasih atas segala perhatian dan maafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.